Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua sedulur-sedulur channel Jiwa Jawa. Selamat datang di sesi bedah konsep kita. Hari ini kita bakal mengurai sebuah filosofi yang bisa dibilang tersembunyi di balik bahasa yang kita gunakan, khususnya dalam budaya Jawa. Anda pernah kepikiran gak sih kenapa dalam bahasa Jawa penyebutan angka-angka tertentu itu beda? Misalnya, 25 itu selawe, 50 itu seket, dan 60 itu sewidak. Ini bukan sekedar keunikan bahasa loh, ada misteri yang jauh lebih dalam di baliknya. Dan ternyata jawabannya itu adalah sebuah peta tersembunyi untuk menavigasi perjalanan hidup kita. Keren banget kan? Jadi nama-nama khusus untuk angka-angka tadi itu sebetulnya adalah panduan untuk melewati berbagai tahapan dalam hidup. Nah, untuk bisa membaca peta ini, kita perlu paham dulu satu konsep inti dalam budaya Jawa. Konsep itu namanya cakra manggilingan. Gampangnya, filosofi ini melihat hidup kita itu bukan kayak garis lurus dari lahir sampai mati, tapi lebih mirip roda yang terus berputar. Ada fase naik, ada fase turun, dan setiap putaran punya tahapan serta tantangannya masing-masing. Nah, ini bagian yang paling menarik. Filosofi Jawa ternyata pakai analogi fisika, yaitu momentum kehidupan. Jadi begini, kapasitas diri kita, kedewasaan kita, itu semua diibaratkan sebagai momentum. Makin dewasa, momentum kita makin besar. Nah, masalah hidup itu diibaratkan sebagai tembok. Kalau momentum kita kecil, seperti mobil kecil nabrak tembok, ya hancur. Tapi kalau momentum kita besar, seperti truk besar, kita bisa menembus tembok itu. Kebayang ya? Oke, sekarang mari kita mulai dari awal perjalanan hidup untuk melihat gimana momentum ini dibangun. Jadi, sepanjang hidup, kita ini punya serangkaian titik momentum. Tapi filosofi ini secara khusus menyoroti beberapa usia kunci yang dianggap sebagai titik balik utama. Ada usia welas, usia likur, lalu ada selawe, seket, dan sewidak yang tadi kita pertanyakan di awal. Kita mulai dari usia remaja. Fase ini dikenal sebagai fase kinanti. Intinya, di masa ini, seorang anak itu butuh banget bimbingan untuk ditunjukkan jalan yang benar. Dan disinilah letak kejeniusannya. Coba perhatikan, angka belasan dalam bahasa Jawa, dari 11 sampai 19, semuanya punya akhiran welas. 11 itu sewelas, 12 itu rolas, dan seterusnya. Dan kata welas itu sendiri artinya adalah kasih sayang. Jadi, filosofinya jelas, masa remaja adalah waktu yang paling tepat untuk diajarkan dan menumbuhkan rasa welas asih. Oke, setelah masa-masa penuh bimbingan di usia belasan, seseorang akan memasuki dekade yang sangat kritis dalam pengambilan keputusan. Nah, ini adalah fase likur untuk usia 21 sampai 29. Likur itu singkatan dari linggih kursi, yang artinya duduk di kursi. Ini simbolis banget loh. Artinya, di usia 20-an inilah saatnya kita menemukan kursi kita, yaitu karir, profesi, dan tempat kita di dunia, termasuk juga menemukan pasangan hidup. Tapi di sini ada yang janggal kan? Kalau 24 itu 4 likur, harusnya 25 itu 5 likur dong. Kenapa kok malah jadi selawe? Nah, kita kembali lagi ke misteri awal kita. Jawabannya ada di sini. Selawe itu ternyata akronim dari seneng-senenge lanang lan wedok, yang artinya puncak kebahagiaan pria dan wanita. Jadi, usia 25 ini dianggap sebagai titik momentum yang paling ideal untuk menikah dan membangun keluarga. Fase ini juga dikenal sebagai fase gambuh. Seiring perjalanan berlanjut, fokus hidup pun mulai bergeser. Dari yang tadinya sibuk membangun diri sendiri, sekarang beralih untuk melayani masyarakat dan hal-hal yang lebih spiritual. Di usia 30-an atau fase dandang gulo, kita diharapkan sudah mencapai kemapanan hidup, punya rumah, pekerjaan stabil, dan sebagainya. Lalu masuk ke usia 40-an, fase durmo, inilah waktunya untuk memberi kembali. Kita mulai berbagi dengan sesama, baik itu lewat sedekah, ilmu, ataupun tenaga. Kemudian di usia 50 muncul lagi satu nama khusus, seket. Apalagi artinya ini? Ternyata ini adalah penanda sebuah pergeseran besar lainnya dalam tujuan hidup kita. Seket itu singkatan dari seneng ketuh, yang artinya suka memakai peci.
Ini adalah simbol pergeseran ke arah pengabdian spiritual. Di usia ini, kita disarankan untuk mulai melepaskan keinginan duniawi dan lebih fokus pada urusan rohani. Fase ini disebut pangkur, yang artinya menyingkirkan pengaruh negatif. Nah, masuk akal kan kenapa usia pensiun itu seringnya di usia segini? Lanjut ke usia 60 atau sewidak. Ini adalah isyarat bahwa wiswayahe bablas tumindak atau sudah sungguh waktunya untuk pergi. Maksudnya, fokus kita harus sudah 100% pada perjalanan spiritual sebagai persiapan untuk akhir hayat. Ini dipandang sebagai momentum terakhir sebelum roda kehidupan kita berhenti. Jadi setelah melihat semua ini, apa sih yang bisa kita petik dari peta kehidupan yang luar biasa rumit ini? Kita sudah berhasil memecah kodenya. Selawe atau 25 adalah puncak kebahagiaan dan usia ideal untuk bersatu. Seket atau 50 adalah waktunya beralih ke spiritualitas. Dan sewidak atau 60 adalah waktunya untuk bersiap mengakhiri perjalanan. Jadi jelas ya, ini bukan sekedar angka tapi rambu-rambu filosofis untuk transisi terbesar dalam hidup. Bahkan, filosofi ini terus membimbing kita hingga akhir hayat. Ada fase megatru, yaitu perpisahan jiwa dari raga, dan pocung saat jasad disiapkan untuk pemakaman. Ini semua mengingatkan kita bahwa pada akhirnya hanya 3 hal yang akan kita bawa: amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang soleh. Tapi penting banget untuk kita ingat ya, ini semua bukanlah buku aturan yang kaku, melainkan sebuah panduan. Karena seperti kata pepatah, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Mencapai usia tertentu tidak secara otomatis membuat kita menjadi bijaksana. Nah, bahasan kita kali ini meninggalkan satu pertanyaan reflektif untuk kita semua. Berdasarkan filosofi ini, momentum apa yang sedang Anda bangun saat ini? Tidak peduli berapapun usia Anda sekarang, coba renungkan kapasitas, kedewasaan, dan tujuan apa yang sedang Anda kembangkan untuk menyambut tahap selanjutnya dari roda kehidupan Anda. Terima kasih sudah nyimak video ini, semoga menambah wawasan dan menjadi inspirasi. Jangan lupa komentar, subscribe, dan jempolnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.